عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق Riyadhatun nafsika lidzalika tataratamu ala ahwalin tanatin. Riyadhatun nafsika lidzalika tataratamu ala ahwalin tanatin. Kulli halatin minha yatasa'abu wa hiya litasjihi ma yaliha sababu. Riyadhatun nafsika. Nah, jadi kita ini harus melatih diri, harus latih diri. Karena sesuatu yang berat, nah itu kalau nggak pakai latihan nggak menjadi enteng, terus berat. Harus apa? Latihan. Maksudnya ini bukan latihan olahraga, sehingga kita bisa memecahkan rekor. Kan orang latihan tujuannya untuk memecahkan rekor Olimpiade. Nah ini ada namanya latihan bawa besi. Pertama kali latihannya bawa besi, angkat besi paling 10 kilo. Udah bisa, tambah lagi terus tambah trek, tambahin kanan, tambahin kiri, trek, angkat lagi. Dari 10 kilo tambahin 20. Udah bisa, tambahin lagi satu, tambahin lagi. Sampai besi yang dibawa lebih berat daripada badannya. Ada orang perempuan badannya 50 kilo bisa angkat 60 kilo. Itu kalau nggak pakai latihan nggak bisa. Sampai kapan berhenti? Sampai dia memecahkan rekor. Latihan memecahkan rekor. Orang yang kelasnya dia udah nggak bisa angkat seperti dia. Berarti dia juara dunia dalam Olimpiade. Juara dunia pengangkat besi. Nggak ada orang yang kuat angkat besi sekelasnya dia yang lebih daripada dia berat besinya di bawah. Jadi ngangkat besi aja yang sedemikian berat bisa diangkat kalau latihan bisa. Nah yang kita maksud di sini bukan latihan ngangkat besi. Latihan kita membersihkan diri sama Allah supaya kita dekat sama Allah, supaya Allah redha. Itu berat itu. Nah, kalau latihan bisa. Jadi kata Syekh Al-Mawardi, riyadhatun nafsika lidzalika. Riyadhatun nafsika melatih diri. Ini melatih tata tamu ala ahwalin ada 3 hal. Mengakibatkan 3 hal. Kullu halatin tatasa'ab, setiap satu hal bercabang-cabang. Wahia, kenapa itu harus latihan? Litasili mayaliha, supaya mudah untuk yang ribet. Karena yang mudah kita latih bisa, nanti mudah bermudah. Ya, nah ini nanti sesuatu yang berat jadi mudah gitu dengan sebab latihan. Nah sekarang kita lihat kali ini latihan itu ada 3 hal. Sekarang hal kedua. Nah apa ini maksudnya latih dirinya? Yang pertama Tusrifa kubban kerjaan bagi ya. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, caranya itu latihan pertama Tusrifa kubban kerjaan bagi ya. Jauhilah cinta dunia dari hatimu. Ya.
jauhilah cinta dunia dari hatimu. Sebab nggak mungkin kumpul antara cinta dunia dengan cinta Allah, nggak bisa ya. Itu saling bertentangan. Jauhilah cinta dunia dari hatimu. Ya, artinya hatimu berpaling dari dunia. Fa'innaha, kenapa kita harus jauhi dunia? Tulhika an akhiratik, karena dunia itu bisa melalaikan akhirat. Dunia bisa melalaikan. Ada sholat Nabi, fakir miskin minta doain Nabi, ya Rasulullah tolong doain saya sebagai orang kaya. Ya Nabi saya baik. Yang kalau doa Nabi misalnya, kata Nabi lebih baik kamu ini aja lah daripada orang kaya. Besok datang minta lagi Pak. Tadi kalau mau bilang ngerengek, kalau dia ngerengek terus susah minta ya Nabi doain. Nggak usah sabar. Doain. Tadinya dia punya kambing atur, ya, saat dia punya kambing atur masih sholat masih biasa. Akhirnya itu kambing beranak berkembang biak. Dari 10, dari 100. Mula-mula yang ditinggalin sholat awal waktu. Biasanya sholat awal waktu masih sholat. Bukan pada ngurusin kambing. Akhirnya apa? Bukan hanya awal waktu, kagak berjamaah di masjid. Nah, kan sudah. Akhirnya bukan hanya jamaah. Ya, akhirnya dia sholat. Tapi Jumat masih tetap. Kau bingung gimana? Akhirnya sholat Jumat ini ditinggalin. Nah itu fa'innaha tulhika an akhiratik, karena dunia itu bisa melalaikan akhirat. Wala taj'al sa'yakalah, la taj'al sa'yakalah, janganlah kamu jadikan, ya, jadi kamu janganlah jadikan targetmu itu dunia itu. La taj'al sa'yakalah ala dunia. Jadi janganlah dunia itu dijadikan tujuan. Dunia itu hanya wasilah. Fatamna'aka kalau kami kalau kamu jadikan dunia sebagai tujuan, maka ya dunia itu akan menjadikanmu, kamu nggak dapat itu. Kalau dunia dijadikan tujuan, bukannya apa yang kamu dapat ingin dapat. Tamna'aka kalau kami maka dunia itu akan tamna'aka, dunia itu akan menjauhkan diri dari dapat itu. Kalau memang tujuannya apa? Dunia. Nah nanti tuh ya ada kalanya dia sendiri yang ninggalin dunia, bisa jadi dunia yang ninggalin dia. Mana ada kalau dunia yang ninggalin dia, dunia ninggalin dia artinya apa yang dia harapkan belum tercapai. Dunia ninggalin. Nah sekarang kalau dia ninggalin dunia, rumah baru jadi masalah ngumpulin duitnya setengah mati. Dari masa muda ngumpulin duitnya, sudah dapat bangun rumah baru jadi meninggal dulu dia. Jadi itu dia ninggalin dunia, bisa jadi dunia ninggalin, bisa jadi dia ninggalin. Tawakal arupun ilaiha. Ini biar amat semua. Beramal ini. Tawakal rukun ilaiha. Apa arti tawakal? Tawakal itu jagalah dirimu, jangan sampai kamu rukun. Rukun itu tenang dengan dunia. Kita anggap kalau punya duit tenang, belum tentu. Orang yang tidak bisa tidur tentu adalah orang yang banyak duit. Justru orang yang tidak punya duit tetap tidurnya. Ini dilihat ada pemulung yang ngomong-ngomongin itu. Dia tidur di atas gerobak ngorok. Orang yang duit kemana? Depannya ada satpam. Kadang-kadang dia dalam nggak bisa tidur di hotel. Kalau di hotel bisa tidur sih. Itulah. Takut ada di sini. Tahu perlu nilainya. Janganlah kamu apa? Takutlah kamu tenang dengan dunia. Tidak, janganlah kamu anggap dunia itu yang membuat kamu senang. La takun aminallah, janganlah kamu menjadi orang yang aman, merasa aman karena punya dunia. Bapak
tatok minha bisulit la yabluhu ana wa amalin la yabluhu muntaha wa hirsin la yudriku madah. Jadi ada catatnya, ada sawan mana akhirnya. Jadi kalau usiba qalbuhu betulnya siapa orang yang hatinya suka sama dunia, hatinya jadi dunia ditaruh di hati gitu. Bukan berarti kita nggak suka dunia, dunia itu harus suka. Ya, karena kita hidup di dunia itu perlu dunia, kalau nggak ada dunia nggak bisa. Dunia yang sudah kita raih jangan taruh mana di hati, gitu ya. Nah kalau jadi kadang orang yang suka dunia ditaruh di hati, rokana ilaiha, rokana ilaiha, seakan-akan dunia segala-galanya begitu. Irtaqa minha bisyukrin itu. Nah itu kan dari iman itu syarat. Jawabannya orang yang kayak model begitu, irtaqa minha bisyukrin la yaqumu minha. Ya. Irtaqa artinya apa? Irtaqa artinya nasiko. Hatinya nanti apa nasiko? Artinya nanti melekat dengan dunia sehingga dia terus-terusan bekerja yang tidak ada layak perempuan, ya. Yang tidak apa? Yang tidak berujung. Contoh orang udah punya kontrakan 1 minggu, pengen apa? 2 minggu. Udah 2 pengen apa? 3. Terus apa? Terus nggak akan berakhir. Tidak ada ilta peminta dijumlin layak perempuan. Orang yang hatinya, ya, nempel dunia ternyata dia nggak akan habis-habis. Layak perempuan tidak akan kosong hatinya, ya, daripada dunia, ya, nggak akan berhenti selalu mikirin dunia. Capek ini, coba capek nggak? Wa amalin la yabluhu muntah, ya, yang nggak akan mencapai apa? Cita-cita itu. Amal la yabluhu muntah, tidak akan mencapai cita-cita berakhir. Jadi kata Nabi sampai kapan dia berakhir? Kalau badannya udah diurut ke tanah. Kalau badannya udah diurut ke tanah udah. Hirsin la yudriku madah, orang yang taruh dunia di hati dia akan hirsin. Apa itu artinya hirsin? Rakus la yudriku madah, yang tidak akan bisa, ya, apa didapati madahu, ya, apa tidak akan didapati akhirnya. Terus-terusan oleh tadi, terus-terusan apa namanya tadi, titik. Qala Isa bin Maryam. Ini perkataan Nabi Isa ya sama aja dengan Nabi Muhammad, sama aja kalau memang itu sumbernya yang benar. Kata Nabi Isa alaihissalam, wa ala nabiyina wa alaihissalam, ad-dunya di iblis mazra'atun. Dunia itu mazra'atun di iblis juga. Dunia itu perkebunan iblis. Dunia itu mazra'ah kan artinya tempat cocok tanam. Dunia itu tempat cocok tanam yang dimiliki oleh iblis. Nah kalau orang punya ladang cocok tanam, ada apa di situ? Huros, apa huros? Orangnya apa itu? Orang yang majul, orang yang apa gitu. Wa ahluha lahu huros. Jadi apa itu tadi? Kebun tadi yang punya iblis, yang kerja siapa? Yang kerja di kebun iblis siapa? Urusnya jauh urusnya. Itu petani itu petani kerjanya mana? Nah itu ya ahlulnya ya ahlul jalan. Apa itu pekerja iblis yang di kebun iblis? Kan iblis katanya punya kebun. Nah kebun itu kan perlu tukang pacul, apa? Nah siapa tukang paculnya iblis? Ini orang yang suka dunia. Itu yang mau jadi tukang pacul iblis. Pola Ali, ada lagi perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masalah dunia, masalah hayat. Perumpamaan dunia itu perumpamaan seperti ular. Dari sudut pandang sama. Masa ular kan kita takut, nah tapi dunia kita nggak takut. Oh, ular itu
seperti ular, seperti dalam apa yang lewat bersama. Bentuk apa yang sama ular? Layinun masuha. Apa itu layinun masuha? Lembut di apa? Ular itu lembut disentuh. Nah ini nggak pernah sentuh ular sih, jadi belum pernah rasain. Ular itu kalau disentuh rasanya apa? Lembut. Tapi qatilun samuha, tapi harus ingat ya, apa itu? Racunnya apa? Racunnya mematikan. Jadi kalau kita sentuh lembut enak, tapi harus ingat racunnya itu apa? Bisa membunuh ya. Nah itulah dunia. Oleh karena itu fa'arid amma a'jabaka minha. A'rid, apa ini kata-kata ini? A'rid jauhilah amma a'jabaka minha, yang kamu sukai daripada dunia. Dunia yang kamu sukai itu jauhin. Kenapa? Ya. Likillati ma yashabuka minha. Kenapa harus jauhin? Karena sedikit sekali ya dunia yang nyertai kamu. Sedikit sekali dunia yang nyertai kamu. Itu yang maunya punya duit nih. Duit mana duit? Kira-kira yang nyertai itu kawan paling makan sepele. Pokoknya kita punya duit 1 triliun. Apakah semuanya itu dibeli masih keperoleh? Yang menyertai kamu sedikit, paling sepele. Yang udah, mau yang lain-lain nggak menyertai itu. Itu. Dikilati maya kami karena sedikit sekali dunia yang menyertai. Walaupun kamu banyak, punya banyak. Bok angka bunga hilangkanlah apa kedukacitaan kamu terhadap dunia. Jangan mikirin lah ya. Janganlah kamu mikirin dunia yang kamu belum punya gitu ya. 5 iPhone tak mempirokinya, karena selama kamu yakin bahwa kamu nanti akan berpisah dengan dunia. Kan kita yakin bahwa kita akan pisah dengan dunia. Kok nggak mikirin buat anak, buat cucu? Ya kita pasti akan belok sama dunia. Walaupun ahdar mata kulah, jadilah kamu orang yang paling orang yang paling ya orang yang paling takut dengan dunia. Wa anta nasu mata kuliah, wa anta nasu mata kuliah. Kamu nasu senang kalau dunia ada padamu. Fa inna sahibaha kullamat ma'anna minha ila surur asqasahu anhu makruh. Karena orang yang punya dunia ya, seandainya dia itma'an, dia tenang, dia bahagia ya, asqasahu anhu makruh, akan terjadi sesuatu yang dia tidak suka. Itu tadi orang yang punya dunia tidak tenang ya, itu juga nggak enak. Itu dunia. Karena takut kalau dunia yang dimiliki itu akan hilang. Asqasahu anhu. Wa in sakana minha ila inas ya, seandainya dunia menurut orang yang punya dunia itu membuat dia itu tenang, adalah antuihas, pasti ketidaktenangan ya akan ada, pasti ketidaktenangan akan melanda dia. Jadi inilah dunia gambaran seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kalau waktu ulama adalah ulama mengatakan dunia atas kuliah dunia itu tidaklah jernih bagi orang yang minum. Dan kalau orang minum airnya jernih. Kalau dunia ini nggak membuat orang minum itu jadi apa? Jernih. Kenapa? Ya. Karena Allah Taala mengatakan wala saufa terus aluna yaumaidin alina. Jadi halaluha usapun ya, halaluha japun wa haramuha ikut. Halalnya ini ya, tanya dunia yang kita punya itu halal, itu hisab. Halalnya dia apa? Hisab kan nanti Allah tanya dari mana tuh ya, dari mana kamu dapat. Nah seandainya itu dengan
ditanya, kalau ditanya sama polisi, namanya buat polisi Allah halalnya aja bisa, bawalnya udah nikah, coba ya, lebih baik punya dunia ditanya atau enggak punya dunia nanti langsung masuk udah, mau ditanya. Nah kalau orang nggak punya dunia mah apa yang ditanya? Jadi orang yang tidak punya dunia masuk surganya lebih dahulu daripada orang yang punya dunia. Walaupun dunia yang dia miliki halal masih belakangan. Oh, apalagi kalau caranya yang benar. Itu jadi dunia itu tidak jernih bagi orang yang walaupun sejernih apapun kalau kita ingat di rumah jadi kayak orang. Allah Ta'ala tanya. Ada Hasan Basri, orang besar. Hasan Basri ini saya juga dari beliau lagi sedang musim panas, ya. Di tengah hari musim panas, minum air yang sejuk. Air sejuk dulu kan bukan seperti dalam keadaan es, lalu taruh di tempayan, tempayan seri. Kan belum ada kulkas, belum ada alat pendingin, freezer. Jadi kalau dinginin air masalahnya dikendi, kalau nggak kendi itu tempayan udah dibuat dari tanah. Itu lagi musim panas, lagi haus, minum air sejuk, nikmatnya lagi mau nunggu air, dia ingat nih Hasan Basri, wala sob terus alun naya umaidin anin bedanya langsung pingsan. Padahal air yang ditaruh ini halal, ya. Dia ambil air dari kebunnya sendiri, naikin listrik pakai duit sendiri, kan halal. Ingat wala sob terus alun naya umaidin anin. Maka ingat air itu baca dimakan dalam pingsan. Dengan saking takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu halal. Ini dunia itu latasku dijadiin walatakko disolihin. Yang kedua, dunia itu tidak selalu kekal bagi orang yang punya. Nah, seperti tadi kita punya dunia, apakah dunia itu ngikutin tidak kekurangan? Ini kan apa? Nggak mungkin dunia itu kekal bersama orang yang punya. Kalau dia meninggal dunia dari bawah tuh, dari bawah itu dunia ini. Lantas sumin fitnah, orang yang punya dunia tidak sunyi dari fitnah. Ya, kan orang tidak semuanya mengenai kita. Orang itu tidak semuanya mengenai kita. Oh, kalau kita punya mobil baru, ada orang bilang, itu sih dia bolehnya. Jadi ada orang ini, dunia itu nggak membuat kita tenang, minumnya nggak tenang. Yang kedua, dunia itu nggak selalu menyertai orang yang punya. Yang ketiganya, orang yang punya dunia tidak sunyi dari orang. Fitnahan orang, dengkian orang tuh. La tughni min mihnah. Orang yang punya dunia tidak sunyi dari cobaan mihnah. Dari cobaan musibah. Oleh karena itu, kalau kita dunia seperti itu, alim anha, dijauhilah dunia itu dari hatimu. Ibaratnya janganlah dari dunia, kalau ingin dari dunia nggak bisa. Jauhilah dari hatimu. Qabla antu aidoanka, sebelum tuaidoanka, sebelum dunia itu menjauhi dari kamu. Wastabdil biha, gantilah dunia itu dengan yang lain. Qabla antas tabilah biha, sebelum kamu diganti. Istabdil biha qabla antas tabilah biha. Apa itu istabdil itu? Dunia sebelum kamu diganti. Nah, apa itu artinya? Gantilah kepemilikanmu, gantilah kepemilikan kamu dunia itu sebelum nanti ada keluargamu yang ambil dunia itu. Apa tadi? Gantilah kepemilikannya. Kalau sudah punya dunia, gantilah kepemilikannya. Oh, disumbangin tolong kan tadi ganti. Sebelum nanti kamu akan diganti secara paksa. Kalau udah meninggal dunia kan diganti secara paksa. Jadi pindah kepemilikan. Jadi
pindahilah ke pemilikan dunia semasa kamu masih hidup, sebelum nanti pindah ke pemilikan dengan paksa sesudah kamu meninggal dunia. Kalau ganti sama orang lain, nah itu kan lain. Apabila diganti kita sendiri yang ganti pemilikan. Jadi kata Allah Taala, "Mayyukridillah qardan hasanan fayudha'ifahu adhafan katsira." Siapa orang yang menjumi Allah, berarti mengalihkan atau memindahkan kepemilikan dunia sama Allah, itu Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Fa inna na'imaha yang yatanaqal, karena kenikmatan dunia itu enggak tetap ada pada kita, pasti dia akan berpindah. Ini kita belum meninggal dunia aja kenikmatan sudah berpindah. Ya, kalau orang meninggal dunia udah jelas, yang tadinya kita yang nikmatin naik mobil, akhirnya orang lain kan. Nah sekarang nih, walaupun orang belum mati, udah pindah. Ya. Ini mantap. Iya banyak ya. Kan berarti kenikmatan sudah berpindah. Ya. Padahal orang yang belum meninggal dunia nggak berani makan kambing, nggak berani makan durian. Masya Allah. Jadi kenikmatan sudah beribadah orang masih ada. Nah itu dunia. Doanya ya. Jadi kata Pak Inna na'imaha yang jalanakor wa ahwalaha tatabadah. Ahwalnya orang yang punya dunia tatabadah. Artinya apa tatabadah? Ya. Berganti-ganti. Ya. Ladzatiha apa itu? Nah, kelezatan dunia enggak kekal. Ya. Kelezatan dunia kan kekal. Kelezatan dunia enggak kekal. Jadi lezatnya enaknya dunia itu semua. Contoh, orang makan durian. Ya kan? Kenapa itu durian? Karena kan yang gorengan durian. Itu durian enaknya di mulut doang. Mulut. Ya, kalau enggak tahu ya balik. Boleh kan? Makanya kalau kita makan durian jangan sebelum kamen dulu di mulut. Belum. Iya. Kalau enggak tahu gerah. Emang enak gerah. Jadi enak buat belimu sudah turun gerah. Itu masih mending gerah. Nah olahraga apa tuh? Hah? Mau durian, itu stroke. Gara-gara makan durian. Ladatlah tabna, tapi hatinya tahu udah kenikmatannya nggak kekal, akibatnya itu tabiat itu dosa dan akibatnya kekal. Ya. Ada efek saudara ini, tabiat itu efeknya itu kekal, sedangkan kenikmatannya tidak kekal. Nah kemudian yang terakhir kalau Pak Ulama untuk tidak dunia, lihatlah kamu kepada dunia nawarul zahid. Nah, seperti ya melihatnya orang yang berbuat al-mufarid laha yang meninggalkan dunia. Wala ta'amulan asik, jangan kamu melihat dunia seperti kamu melihat sesuatu yang kamu suka. Ya. Janganlah kamu melihatnya, lihatlah kamu kepada dunia seperti orang yang berbuat, yang yakin dia akan meninggalkan dunia. Janganlah kamu melihat dunia seperti melihatnya orang yang rindu. Orang yang rindu kepada kekasih. Orang rindu kepada kekasih, kira-kira melihatnya mana? Terus-terusan. Nah, jangan seperti itu. Ya. Kalau kita mau melihat dunia, jangan lihat seperti itu. Lihatlah seperti orang yang berbuat, yang berbicara dengan dunia. Sampai di sini. Ini. Wala ta'amulan asik al-wamik itu yang cinta kepada dunia, al-asik yang rindu. Ya. Kemudian kalau Pak Firman jawab yang kita lanjut pada kita malah inna dunya ka'amamna ini wa maqai ma'ishin la yakunu bila ini wa alam kita.
Kalau Ya. hadis tentang ikmal dunia kah, itu bukan ada yang bilang 50-50 kayak dunia 50 akhirat 50. Iya. Iya. Nah itu yang ada itu ada sesuai dengan ini ya. Dia nafsirin hadis itu sesuai dengan apa yang dia tahu. Kalau kita mau tahu arti yang benar, ya maaf dikerjakan karena kan tadi saudara. Maaf di akhirat kita karena kan mau tahu arti yang benar. Maaf dikerjakan karena kan tadi saudara. Kalau kamu mau nyari dunia, sama-sama anggap seperti kamu cocok dalam ini. Jadi kalau ente mencari dunia seperti orang yang diperiksa apa di saya punya waktu lama, saya punya waktu lama. Dunia masih kan kalau waktu lama nggak usah. Dia tanda nggak apa-apa, saya masih hidup lama. Iya tadi. Saya punya waktu banyak, saya punya waktu 1000 tahun. Karena saya punya waktu 1000 tahun, nyari dunia tatanan. Iya tatanan. Tatanan dunia kenapa? Karena waktu saya kan kecuali wa mali akhiratika karena kamu itu. Nah kalau untuk akhirat akan mati besok. Kalau kita mati besok kira-kira sekarang kita ngapain? Ya, jadi akhirat itu bagaikan besok mati. Berarti nggak ada waktu deh, nggak ada waktu untuk mencari dunia karena besoknya mau mati. Kalau dunia itu masih ada waktu. Entar nggak apa-apa gitu. Itu ada yang benar begitu. Bukan ada yang tadi merasa. Kalau mau mencari dunia tantangan, kenapa waktu tadi? Sementara kalau mati besok. Baik, kita tutup kita dengan Al-Fatihah sebelum kita tutup dengan diulangi. Semoga perkataan Allah Taala sehingga kita akan menyebut dalam keadaan akhir yang beriman dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan konon. Assalamualaikum